Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya Metiara Fikri. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang Wasiatul Mustofa. Untuk kalian yang memang sebelumnya sudah pernah nonton vlog-vlog saya sebelumnya, pasti sudah tahu setiap 1 bulan 1 kali saya akan membuat channel di YouTube. Nah, kali ini babnya saya akan menjelaskan tentang fasl fi sodaqoh, jadi keutamaan yang ada di kitab Wasiatul Mustofa tentang sodaqoh. Yang pertama saya akan membacakan hadisnya, kemudian sambil saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sodaqoti. Qala alaihi salatu wassalamu, ya aliyu inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi ridwanihi bikasril ibadati walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Nah, itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa kekasihnya Allah tidak akan mendapatkan rahmat Allah dengan sebab karena ibadahnya yang banyak, tetapi kekasih Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah itu karena kedermawanannya, kedermawanan hatinya, kedermawanan yang ada di dalam lubuk hatinya. Itu hadis yang pertama. Kemudian lanjut hadis yang kedua, yaitu ya aliyu saniyu qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min adabihi wa nabahilu ba'idun minallah ba'idun min rahmatihi qarib min adab. Itu hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua itu ya penjelasannya adalah orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dermawan adalah orang yang mempunyai rahmat Allah. Dan orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang bakhil, nah ini kebalikannya. Sedangkan orang yang bakhil adalah orang yang medit. Nah, itu adalah orang yang jauh dari rahmat, kekasih Allah dan dengan siksa Allah, tapi dekat dengan siksanya Allah. Begitu ya teman-teman. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang berbunyi, ya aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramati ala kulli bahilin wa akin wa nammamin. Nah, itu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga menjelaskan bahwa orang yang tulis di pintu surga, orang yang ditulis namanya di pintu surga yang diharamkan bagi orang yang bakhil, durhaka, bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang adu domba. Ketika Allah sedang menciptakan surga bertanya kepada engkau, siapa orang yang tidak bisa masuk surga? Nah, surga itu menjawab, orang yang tidak masuk ke dalam saya, yaitu adalah orang-orang yang bakhil. Kemudian hadis yang selanjutnya yang berbunyi, lamma khalaqallahu jannata qalat ya rabbi lim khalaqtani qala likulli sahiyin wa takin qalat raditu wa qalat naru ya rabbi lam likhalni qala likulli bahilin mutakabbirin qalat anna lahuma. Nah, itu yang tadi. Yang pertanyaan, siapa yang tidak bisa mendapatkan yang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah, misalkan bahwa itu adalah orang yang bakhil. Kemudian hadis selanjutnya yaitu ya aliyu man khalafa hawahu kanatil jannatu mawah wa man ata'a wa kunat jahannam muhawaratun. Itu hadis yang selanjutnya yang menjelaskan barang siapa melawan hawa nafsunya maka surga jadi tempatnya. Kalau mungkin hawa nafsunya, maka neraka jadi tempatnya. Jadi barang siapa yang bisa melawan hawa nafsunya, kita akan dapatkan surganya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsunya, nerakalah tempatnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya aliyu ittaqi da'watas sahihi fa innahu mata asuru ahudallahu biyadihi. Itu hadis yang selanjutnya. Takutkah kamu kepada orang yang dermawan? Karena ketika orang yang dermawan itu
kepleset, maka dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maksudnya itu mempunyai pegangan amal yang banyak. Nah, jadi orang yang dermawan itu ketika kepleset, maksudnya kepleset itu ketika dia melakukan perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Tetapi itu adalah suatu hal yang kecil bagi orang yang dermawan, karena sesungguhnya orang yang dermawan yaitu mempunyai banyak pegangan amalnya. Nah, kemudian lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu at'ama musliman bitayyibin nafsu kataballahu lahu alfa alafa sannati wa maha anhu alfa alfin sayiatin wa rafa'a lahu alfan darajat. Nah, barang siapa yang memberi makan kepada orang dengan keadaan ikhlas, maka Allah akan menulis dengan 1.000.000 kebaikan dan menghapuskan dan menghapuskan 1.000 dosa yang Allah beri kepada kita dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang tadi itu akan Allah angkat, akan Allah ampuni. Kemudian yang selanjutnya itu ya Aliyu hubbu li ahika kama tuhibbu li nafsika. Nah, itu hadis yang selanjutnya. Cintailah saudaramu, maksudnya itu sesama muslim, seperti kita mencintai kita itu diri sendiri. Jadi sayangilah teman-teman kita, saudara kita yang memang satu muslim, seperti kita menyayangi diri kita sendiri, seperti kita menjaga diri kita sendiri dengan baik. Itu cara mencintai saudara muslim, tapi kita harus memprioritaskan diri kita terlebih dahulu, kemudian orang lain, karena itu lebih penting ya teman-teman. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu ya Aliyu utlu bi khaira inda sobahi wujudihi wa aksimi dofa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu wa idza tarhala bidunubi ahlil muzili qalilqiha fil khabri. Itu hadis yang selanjutnya. Hadis ini agak panjang ya teman-teman. Jadi dijelaskan bahwa carilah kebaikan kepada orang-orang, wajah yang baik kepribadiannya dan memuliakan tamu, karena tamu adalah memuliakan tamu yang datang ke rumahmu, dia akan datang bersama rizki. Jadi ketika ada tamu di rumahmu, sesungguhnya itu adalah rizki yang datang di dalam rumahmu. Dan ketika tamu tersebut pulang, dia membawa pulang dosanya orang yang punya rumah, dia membuangnya ke laut.